Halo sahabat, Sejarah itu asik loh untuk dipelajari. Nah, untuk itu kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita tentang praaksara. hasil-hasil kebudayaan pada masa praaksara di Indonesia. Pertama, kita akan membahas tentang hasil kebudayaan pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Nah, saat ini yang dibahas ialah antara batu dan tulang. Temuan alat-alat dari batu yang ditemukan di Indonesia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana yang disebut dengan budaya Paleolitik. Selanjutnya, pada kebudayaan Paleolitik ini ada kebudayaan yang berkembang di Indonesia ini, yaitu kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan yang berkembang di daerah Pacitan, daerah Jawa Timur. Di sana beberapa alat dari batu yang ditemukan. Seorang ahli, von Koenigswald, dalam penelitiannya pada tahun 1935 menemukan beberapa hasil teknologi bebatuan atau alat-alat dari batu di Sungai Baksoka dekat Punung. Alat batu yang ditemukan masih kasar dan bentuk ujungnya agak runcing, tergantung kegunaannya. Alat batu yang ditemukan ini disebut sebagai kapak genggam atau kapak berimbas. Temuan alat-alat dari batu yang ditemukan di Indonesia ada beberapa, yaitu kapak berimbas, alat-alat serpi, dan alat-alat dari tulang. Kapak berimbas adalah sejenis kapak yang digenggam. Teknik pembuatan kapak berimbas ini pada umumnya masih kasar dan tidak mengalami dalam waktu perkembangan yang panjang. Yang selanjutnya ialah alat serpi. Alat serpi yang pertama ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1934, yang alat-alat ini dikumpulkan dari permukaan tanah barat laut, Desa Ngebung, Sragen, Jawa Tengah. Yang selanjutnya ialah alat tulang. Pembuatan alat-alat tulang sementara ini hanya diketahui di Ngandong sebagai unsur yang ditemukan dalam konteks Pithecanthropus soloensis. Alat tulang ini digunakan oleh manusia purba untuk sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia alat-alat tulang. Selain itu, ada alat lain yang dibuat dari tanduk, serpi, dan batu-batu bundar yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari oleh manusia purba. Selanjutnya, kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong berkembang di daerah Ngandong dan Sidorejo dekat Ngawi. Di daerah ini banyak ditemukan alat-alat dari batu dan alat-alat dari tulang. Tulang binatang dan tanduk rusa yang diperkirakan digunakan sebagai penusuk atau belati. Ditemukan juga alat-alat lain, yaitu tombak yang bergerigi. Di Sangiran ditemukan alat-alat dari batu yang bentuknya indah dan sering disebut flakes. Sebaran artefak dan peralatan paleolitik cukup luas, misalnya di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan juga di Mahameru. Artefak ini ada bermacam-macam, ada artefak dari tulang, ada artefak jenis flakes. Nah, ini dia, kita dapat bedakan dari bentuknya. Terus ada juga artefak alat batu yang ditemukan di situs Sangiran dan Ngebung. Hasil kebudayaan zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah. Nah, saat ini kita akan membahas tentang kaitannya antara pantai dan gua. Hasil kebudayaan zaman Mesolitikum ini lebih maju dibandingkan hasil kebudayaan Paleolitikum. Kebudayaan
yang dikenal saat ini. Yang pertama ialah kebudayaan Kojo Ken Mo Dengar. Kojo Mo Dengar ini yang artinya ialah sampah dapur. Tumpukan timbunan kulit siput dan kerang yang menggunung di sepanjang pantai ini menjadi sebuah bukti atau dugaan bahwa manusia purba zaman Mesolitikum umumnya bertempat tinggal di pantai atau di gua. Nah, pada penelitian di Bukit Kerang dan saat itu ditemukan jenis kapak genggam. Nah, selanjutnya ialah kapak genggam yang ditemukan di Bukit Kerang, Sumatera Timur tersebut diberi nama peble atau lebih dikenal dengan kapak Sumatera. Selanjutnya ditemukan pula jenis batu pipisan atau batu alat penggiling untuk menumbuk dan menghaluskan jamu di Jawa. Selain kebudayaan Kojo Ken Dengar ini juga ditemukan kebudayaan Abri Sos Rose. Nah, kebudayaan ini yang dapat dibuktikan dengan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Hal ini mengindikasikan bahwa manusia purba mendukung kebudayaan ini ialah tinggal di gua. Jadi mereka bertempat tinggal di dalam gua. Penelitian pertama pada kebudayaan Abri Sos Rose dilakukan oleh von Stein Kaldenfels di Gua Lawa dekat Sampung, Ponorogo pada tahun 1928 sampai 1931. Hasil teknologi yang ditemukan misalnya ujung panah, flakes, dan batu penggilingan. Kebudayaan Abri Sos Rose banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan, seperti di Lamoncong. Juga ditemukan alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Nah, selanjutnya kita sampai pada tahap mengenal api. Penemuan pada periode manusia ini ialah pada periode manusia Homo erectus. Bagi manusia purba, proses penemuan api merupakan bentuk inovasi yang sangat penting. Berdasarkan data arkeologi, penemuan api ini dikira-kira terjadi pada 400.000 tahun yang lalu. Ya, lumayan lama. Ada beberapa fungsi api yang dapat mereka fungsikan atau dapat mereka gunakan saat itu oleh manusia purba ialah yang pertama untuk menghangatkan diri dari cuaca dingin. Selanjutnya dengan api kehidupan menjadi lebih bervariasi dan berbagai kemajuan. Yang selanjutnya, dengan penemuan api ini memperkenalkan manusia pada teknologi memasak makanan, yaitu memasak dengan cara membakar dan menggunakan bumbu dengan ramuan tertentu. Selanjutnya, manusia juga menggunakan api sebagai senjata untuk menghalau binatang buas yang menyerang. Selanjutnya, dapat juga digunakan sebagai sumber penerangan. Dan selanjutnya ialah dengan melalui pembakaran, manusia dapat menaklukkan alam, seperti membuka lahan untuk garapan dengan cara membakar hutan. Selanjutnya, kebiasaan bertani dengan menebang lalu bakar, yang ini menjadi kebiasaan kuno yang tetap berkembang sampai sekarang. Adapun pembuatan api ini dilakukan dengan cara membenturkan dan menggosokkan benda halus yang mudah terbakar dengan benda padat lainnya. Sebuah batu keras atau dikenal dengan batu api, jika dibenturkan dengan batu keras lainnya akan menghasilkan percikan api. Percikan api ini kemudian ditangkap dengan dedaunan kering, lumut atau material lain yang kering hingga menimbulkan api.
Sepotong kayu keras, misalnya jika digosokkan pada kayu lainnya akan menghasilkan panas karena gesekan itu akan menimbulkan api juga. Jadi api ini dapat mereka hasilkan melalui batu, dapat juga melalui kayu yang keras ya. Sisa api yang tertua ditemukan di Kesowanja, Tanzania dari sekitar 1,4 juta tahun yang lalu, yaitu berupa tanah liat kemerahan bersama dengan sisa tulang binatang. Selanjutnya kita sampai pada sebuah revolusi yang pada saat ini dikenal dengan zaman batu baru yang disebut dengan Neolitikum. Pada zaman ini terjadi revolusi kebudayaan, yaitu terjadi perubahan pola hidup manusia, yang pola hidup food gathering diganti dengan pola hidup food producing. Hasil kebudayaan yang terkenal di zaman Neolitikum ini ada 2 tahap perkembangan, yaitu kebudayaan kapak persegi dan kebudayaan kapak lonjong. Kapak persegi berbentuk persegi panjang dan ada juga yang berbentuk trapesium dan ukurannya bermacam-macam. Selanjutnya, kapak persegi yang besar sering disebut beliung atau cangkul. Bahkan ada diberi tangkai sehingga persis dengan cangkul, yang cangkul zaman sekarang ya. Selanjutnya, kapak persegi berukuran kecil dinamakan tara atau tatah. Kapak persegi cocok sebagai alat pertanian. Persebaran alat-alat kapak persegi ini dapat ditemukan di Sumatera, Jawa, dan Pulau Bali. Kebudayaan yang selanjutnya ialah kebudayaan kapak lonjong. Kapak lonjong bentuknya bulat seperti bulat telur. Pada ujung yang lancip ditempatkan tangkai dan pada bagian ujung lain diasah sehingga tajam. Kapak lonjong ini ada yang besar dan ada yang kecil. Besarnya disebut Walgen Bale dan kecilnya disebut Klein Bale. Nah, ini dia tentang penyebaran jenis kapak lonjong. Kapak lonjong ini telah ditemukan di daerah Papua, di daerah Seram, dan di daerah Minahasa. Jadi di sana telah ditemukan oleh peneliti bahwa kapak ini adalah peninggalan dari zaman purba. Di samping perkembangannya, jenis kapak batu juga ditemukan barang-barang perhiasan seperti gelang dari batu dan alat-alat gerabah. Di Kepulauan Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan zaman besi. Zaman ini berkembang pada zaman logam. Benda-benda kebudayaan perunggu antara lain kapak corong, nekara, moko, dan berbagai barang perhiasan. Nah, inilah benda-benda yang ditemukan. Selanjutnya, hasil kebudayaan zaman logam terkait praktik keagamaan ialah misalnya dengan peralatan nekara. Konsep ruang hunian. Menurut Kostov, arsitektur telah mulai ada pada saat manusia mampu mengolah lingkungan hidupnya. Manusia mulai merancang, membuat tempat tinggal. Bentuk arsitektur pada masa praaksara dapat dilihat dari bentuk hunian manusia. Nah, selanjutnya ialah tentang arsitek.
Gambar-gambar dinding goa mencerminkan kehidupan sehari-hari dan juga kehidupan spiritual. Cap tangan dan lukisan di goa banyak ditemukan di Papua, Maluku, dan Sulawesi Selatan. Cap tangan tersebut dapat dikaitkan dengan ritual penghormatan atau pemujaan terhadap nenek moyang dan kesuburan. Nah, sekian. Sampai di sini saja. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di-subscribe, di-share juga ya, biar banyak teman-teman kita yang belajar sejarah.